Janji Tuhan kepada kita selalu sempurna, amin. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, gak usah khawatir gak punya baju baru. Karena beli baju baru jangan nunggu Natal kelihatan gembelnya nanti, ya kan? Tapi kalau beli baju baru ada diskon, gasken. Jadi ngadepin hidup sampai hari ini, puji Tuhan saya berkarir jadi seorang stand up comedian sudah 12 tahun loh Bapak Ibu. Saya tidak pernah menyangka bahwa Tuhan bisa izinkan saya sampai hari ini masih tetap sebagai stand up komedi terbaik, terlaris, termahal, terkaya di Indonesia. Ya. Banyak orang yang berpikir bahwa Mongol paling hanya 3 tahun jadi artis gitu kan. Karena mereka berpikir yang muka nggak cocok. Iya, saya jujur ya, dengan kondisi muka seperti ini adalah muka tertolak untuk Indonesia, betul? Ya kan, gereja ibadah ada yang hilang handphone, pasti yang jelek jadi bumperangnya. Saya juga pernah di gereja lagi ibadah, tahu ada yang hilang handphone, sebaris melihatnya langsung. Saya bilang, Tuhan kenapa gua gitu. Akhirnya dengan Mongol menjadi stand up comedian, saya beli aksesoris yang banyak. Jadi kalau saya ke gereja kayak toko mas jalan, biar kalau ada yang hilang tidak dituduh. Tapi apakah itu asli kali ya? Hanya Tuhan dan Pegadaian aja yang tahu ya. Karena tidak semua benda berwarna kuning itu emas, betul? Rantai kongguan rose gold. Apalagi saya Manado, sayang. Aduh, Manado adalah bulan paling luar biasa buat kami. Ayo orang Manado coba tepuk tangan dong. Ada ya. Iya, orang Manado kalau Natal jarinya 5, cincinnya 7. Sampai di muka dia pakai cincin. Gereja gemim tapi tahu-tahu doa angkat tangan. Nyembah Tuhannya nggak mau kasih dia di belakang. Di belakang sakit hati ada dia, gitu. Saya bersyukur Natal adalah momen paling bahagia buat Mongol di saat saya sudah punya uang. Dulu saya masih di kampung di Sangir. Saya tidak pernah merasakan makna Natal yang sebenarnya. Oma bikin babi kecap, Mongol nggak pernah dikasih. Oma bikin ayam bakar, Mongol nggak pernah dikasih. Saya masih ingat banget. Oleh sebab itu sampai hari ini saya nggak pernah makan babi. Karena dari kecil saya nggak pernah dikasih. Kalau Oma mau kasih apa-apa, saya nggak dapat kuahnya. Tapi dari situ saya memotivasi diri bahwa saya besar harus sukses. Apalagi saya berpegang teguh pada janji Tuhan. Terbukti saya sukses. Ya kan? Coba Anda cek artis Sulawesi Utara yang paling top siapa? Mongol doang saya. Iya kan? Artis Sulu banyak Bapak Ibu, tapi yang famous selama 12 tahun tetap Mongol. Terus orang nanya, manggung nggak di Nado? Enggak. Soalnya suka hilang IO-nya pas pelunasan. Udah stand up, udah enak-enak MC gitu, pas IO-nya di telepon udah mati handphonenya. Sudah langsung tulis di buku di Facebook, semoga Tuhan memberkatimu. Karena kalau enggak ribet. Apalagi bulan Desember saya ada di GSJS di sini. Kenapa nggak pulang Mongol? Aduh, penggenapan Matius 1 ayat 1 sampai 27. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan anak mama, di kita mama bajunya begini, jadi anak kita keponakan, jadi kita anak Mongol keponakan, jadi ini soal donat lagi, doi Natal saya. Anak kecil ponakan Mongol dikasih duit 100.000, dia bilang begini, bilang kata artis mahal, masa cuma 100? Tuhan, masih kecil so minta cepet kecil, kita gopek di jalanan juga tetap dipungut. Natal kedua apa yang paling membahagiakan? Kita tambah bongsor, ya kan? Karena gemuk itu lambang diberkati Tuhan. Ya kan, jadi buat yang six pack biasa aja, buat yang buncit keluarin perutnya, jangan sok-sok tahan apa, sok-sok six pack. Six packnya aja masih nyicil, lah lepas aja. Buncit lambang kemapanan, lihat dong papinya Mongol, papi Gilbert, ya kan, sempat kurus, buncit lagi sekarang. Kemarin Mongol acara video,
Gode ulang papi. Wah, mau gode lagi nih. Karena buncit itu engkau diberkati Tuhan. Ya kan, jadi buat cewek-cewek big is beautiful. Ya kan, Anda ingin cantik, percantik hatimu, jangan mukamu. Cewek-cewek rebutan skincare sekarang. Ada yang sampai live TikTok. Wih, dalam sehari TikTok bisa jual skincare tuh sampai jutaan loh. Padahal mereka tidak pernah menyadari skincare itu hanya untuk muka, leher enggak. Ya kan, jadi mukamu glowing, putih, leher hitam, sama kayak kaki kena knalpot. Ya kan? Jadi nggak usah pingin cantik banget, suntik kiri, suntik DNA salmon, DNA apalah, bekicot apalah, nggak usah. Orang tua kita mempertahankan rumah tangganya sekali seumur hidup menikah dengan modal bedak Fambo, Mars, dan FIFA. Dia orang zaman dulu bedaknya cuma 3 itu doang, Pak. Tapi kalau dia pakai bedak FIFA nomor 5, kayak keracunan ikan tongkol. Ya kan? Jadi jangan dipaksa untuk cantik. Cantik hati. Amin. Sama juga buat cowok-cowok. Jangan, aduh aku nge-gym sehari 2 kali, mau buat apa? Six pack. Dari 100 cowok six pack di tempat nge-gym, 80% yang ngondek, Pak. Buat apa ngangkat batu dunia bintang 1? Nggak usah, lepas aja. Banyak jangan lu ngomong dalam minggu begini, Bang, gua gila udah 29 mah gua masih jomblo. Gimana nih caranya, Bang? Gua bisa punya pasangan hidup. Diribet. Kerja. Kumpulin duit. Karena pacaran di Jakarta, nggak mungkin lu ajak cewek lu ke Monas. Ya Monas yuk. Saya pernah loh ajak cewek ke Monas pacaran, dia nyambutnya begini, Monas lagi Bang, pasti kata orang mati botol kan? Tidak enak banget Pak. DKI Jakarta sekarang kita pacaran nggak mungkin di Atrium Mall dan Mogot Plaza. Sekarang standar DKI Jakarta pacaran adalah Senayan City, Pondok Indah 3, Plaza Indonesia. Di 3 mall ini nggak ada matahari. Diskon 20 plus 20 nggak ada. Anda kalau masuk Senayan City, pintu utama Burberry, sebelah kiri, kanan Gucci, depan Bottega, samping Balenciaga, ginjal hilang satu, dompet doang pembeli Pak. Jadi kalau Anda ingin punya pasangan hidup buat cowok, kerja. Karena dengan Anda bekerja, Anda bisa punya uang banyak membangun rumah tangga, langsung nggak ngontrak. Saya pribadi kalau ingin begitu bisa, Pak. Cuma enggak, buat apa? Tapi kan Abang jomblo, terus ngapain Bang? Main Mobile Legend. Itu saya setiap hari, bahkan belakang tadi sempat main, kalah lagi, yang harus kalah, ya kan? Buat anak-anak muda yang hadir hari ini, Anda belum punya gereja, ya kan? Kenapa teman-teman? Karena untuk bertumbuh iman harus ada gereja lokal. Jangan jadi gereja belalang pelompat, nanti di sana pindah ke sana, pindah ke sana, pindah ke sana, giliran mati balik di sini. Bertumbuh harus punya gereja lokal. Saya sampai hari ini masih bergereja lokal. Saya nggak pindah-pindah gereja. Saya ditawarin orang bikin gereja, mau gue punya 2M, lu buka gereja deh. Oh kan? Lah kenapa Bang? Saya belum bisa bertanggung jawab atas jemaatku. Mendingan saya tetap jadi stand up komedian, diundang hanya Natal mahal. Pak, saya kalau diundang gereja hanya Natal mahal. Ini ngode buat Pastor Andre. Gitu. Jadi yang paling penting adalah begini, janji Alkitab Yesaya 9 ayat 6 bahwa seorang putra telah lahir bagi kita dan lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut. Pertama, penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Coba masih hafal? Penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai. Berarti besok kita 2024 ada pemilihan presiden, kita harus
damai. Jangan berantem. Siapa pilihanmu Mongol? Hanya pilihlah yang tahu. Jangan berantem kita Bapak Ibu. Tiga-tiganya putra terbaik bangsa, betul? Nggak ada satu dari Zimbabwe, Nigeria, nggak ada. Asli tiga-tiganya orang Indonesia. Kita jaga kedamaian Indonesia, amin. Jadi kita doa biar Tuhan pilih pemimpin yang terbaik buat kita, amin. Terus yang paling terakhir, saya masih ingat Bapak Ibu, saya kecil Natalan di Sanger, itu kita nggak ada pohon Natal kayak begitu. Adanya pohon pala yang dibikin jadi pohon Natal, ya kan, terus digantung-gantungin segala macam gitu. Lilinnya masih yang warna putih, diikat di pohon pala. Lagi sementara nyanyi malam kudus, lilin muter kelenteng, kebakar Pak anak gereja, karena jadi Natal di tenda. Itu momen paling bahagia. Dan saya masih ingat banget dulu dibeliin baju Natal, nggak pernah dicuci. Mudah-mudahan saat ini di Manado udah nggak ada begitu. Tapi dulu mayoritas orang Manado kalau ada baju baru di Natal nggak mungkin dicuci. For apa? Biar pas ibadah Natal aku cium tuh selamat Natal tahun baru. Baju baru kan. Dan hari ini Manado semua. Besok Anda kalau ingin beli aksesoris, pulanglah ke Manado tanggal 6 Januari karena mereka pasti semua ngantri di Pegadaian. Soalnya mau bayar utang cookies, utang terigu gitu. Jadi cuma pakai sampai tanggal 3 atau 5 anak masuk di dalam. Nanti ada ibadah lagi jam 1. Ya tuh, jangan pulang. Ada mau lagi. Materinya beda nanti. Saya kan stand-up komedi termahal 12 tahun loh Pak. Materi apa aja yang mau punya banyak. Saya bersyukur yang ini hari ini udah ada di sini. Biasa ntar sore dikubur. Bawa lilin, ya kan? Ada teman Mongol bawa ketoprak, bawa Fanta ke kubur sama kue fantasi. Kalau bahasa Jakarta kuenya nastar. Kalau dia dibentukin kayak daun gitu tuh. Mau kata Mang Akang bikin barang mau papa ke kubur mau bikin bersih. Ya, temenin gitu. Nyampe dia ngomong shalom. Siapa dia bilang shalom? Oh, dikubur gitu. Dia sambil bersihin di bapak pe kubur, dia bilang begini, Pak, kenapa papa pe makanan kesukaan ketoprak dan papa pe minuman kesayangan Fanta? Dan nyampe 5 menit teman Mongol kesurupan. Mongol kaget kenapa kesurupan. Ternyata baru dikasih tahu sama petugas makam kalau makam ini udah ada 5 orang di bawah. Ternyata yang paling bawah sukanya Coca-Cola. Dia bawa Fanta kan. Papanya urutan ketiga. Ternyata yang lebih senior sukanya Coca-Cola. Kesurupan. Jadi besok kalau Anda nanti sore mau ke kuburan bersih-bersih kubur, mau ngasih makanan, kasih kepada orang yang lebih membutuhkan daripada orang yang di dalam kubur. So habis dia. Nah ini kebetulan Pastor Adel udah dari Jakarta. Saya nanti menawarin bisnis, atau mungkin jemaat yang hadir hari ini ada bisnis yang punya duit lebih, ayo kita bisnis pemakaman. Serius loh, nggak bohong loh Bapak Ibu. Saya punya tanah di Kalawang Timur 15 hektar. Saya udah ngomong sama teman nyari investor untuk bikin pemakaman buat agama Kristen, Muslim, dan agama yang lain. Cuman jenazahnya nggak tidur, berdiri. Soalnya kalau dia tidur 2 meter, oh. Kalau 2 meter pakai berdiri 7 masuk itu Pak. Kalau dia jawab apa bayarnya sesuai dengan setiap sebelum tanggal bayar, kita boleh gaya-gayain jenazahnya bisa begini. Jadi Jakarta mah enak serius. Jadi buat Bapak Ibu, Natal itu adalah kelahiran Kristus yang membuat kita makin yakin kita pasti masuk surga. Amin. Coba yang mau masuk surga angkat tangan. Pergilah dengan selamat dan orang pada pingin banget masuk surga. Mau langsung bilang pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Enggak.
Yang hadir hari ini coba angkat tangan yang baju baru. Saya baju baru, Pak. baru jahit dikasih. Itulah enaknya artis, Pak, ya. Sering banyak dapat baju batik baru, jahit sendiri tapi ternyata lebih mahal daripada harga bajunya. Terus buat ibu-ibu cantik, jangan dirubah alisnya ya. Tetaplah seperti itu ya. Karena kalau Anda rubah alis bernasib seperti mamiku. Hari ini dia gak Natalan karena gak ketemu pensil alisnya. Soalnya mami Mongol alisnya ditato. Nah sekarang turun. Dia kalau mau pakai alis lagi, pakai spidol snowman. Kasihan loh ibu-ibu sama dulu ya. Jadi pokoknya tetap ingat, Yesus datang bawa damai. Kita harus mempraktekkan damai itu dalam hidup kita. Dan yang paling terakhir adalah tetaplah setia mengiring Kristus. Kemuliaan ada di depan mata kita. Amin. Pokoknya kalau ada yang bilang Mongol udah pindah agama, karena memang gencar kurang lebih setahun ini bahwa katanya Mongol udah login. Saya di atas mimbar ini akan menyatakan satu hal kembali, bahwa selama babi kecap masih ada, saya tidak akan pernah login ke agama manapun. Saya babi kecap Manado, kalau dia panas, nasi panas, pakai tangan itu makan. Simon Petrus, Deus Andreas lewat gua cuekin sayangnya. Gitu. Yang penting everything under control. Jangan lupa jam 1 ya. Jam 1 jangan pulang macet. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu juga.